Halo, selamat malam para pendengar podcast Cerita Malam. Kali ini aku akan bercerita mengenai pengalaman pribadi yang dialami oleh temanku sendiri. Jadi kejadiannya sekitar tahun 2010 silam, dimana kejadiannya ini terjadi di sekitar kampung dia, di desa dia gitu. Jadi di waktu itu kita masih sering nongkrong malam gitu ya, dari jam setengah 9 malam sampai jam setengah 2, karena kebetulan kita masih duduk di bangku sekolah, masih sekolah SMA waktu itu. Dan kita nongkrong itu pas di hari Sabtu. Jadi kan besoknya Minggu itu libur, jadi kita lebih sering nongkrong keluar. Nah, ketika waktu sudah menunjukkan sekitar jam setengah dua pagi ya, jadi sudah masuk hari Minggu, itu kita memutuskan untuk pulang. Nah, temanku ini dari tempat nongkrong ke desanya dia, ke tempat tinggal dia, itu harus melewati kuburan. Kuburannya ini kuburan bisa dibilang keramat, karena ada ya simpang siur cerita bahwasanya dulu di situ itu adalah tempat pembantaian. Kuburannya ini lokasinya itu tepat di pinggir jalan raya, agak menjorok sedikit ke arah selatan, dan di tengah-tengah kuburan tersebut ada pohon terembesi itu yang gede banget. Jadi ceritanya sekitar jam setengah 2 pagi itu temanku pulang kan. Nah, itu pulangnya itu naik motor, dan dia tidak berani jalan di atas kecepatannya di atas 40 km per jam, karena kondisinya itu sudah pagi dan sedikit mengantuk. Jadi dia bawa motornya pelan-pelan. Ketika melewati area pemakaman tersebut, itu temanku dikagetkan ada seorang perempuan berbaju putih, pakai rok panjang, itu sedang jalan. Ya, jalannya itu arah ke kampungnya dia juga, tapi ketemunya tuh di sekitar area pemakaman di pinggir jalan pas. Karena temanku ini anaknya cuek, jadi ya dia dari kejauhan dulu dia udah acuh gitu loh. Tetapi anehnya ketika hampir melewati itu perempuan itu tiba-tiba menoleh dan meminta bantuan. "Mas, tolong po." Artinya, "Mas, tolong." Nah, karena temanku ini sedikit ngantuk, dia akhirnya berhenti. Nah, kebetulan si perempuannya ini minta tolong buat antarin pulang, karena jarak rumahnya yang jauh. Kemudian temanku tanya, "Lo rumahnya mana, Mbak?" "Dekat situ, Mas, kampung sebelah," gitu katanya. Temanku mengiyakan karena memang searah. Nah, akhirnya diboncenglah itu perempuan. Ketika bonceng jalan, itu nggak ada pembicara sama sekali di atas.
motor. Dan anehnya temanku ini dibawa keliling-keliling, dibawa sama perempuan ini, kok nggak sampai-sampai, padahal dari area pemakaman ke kampungnya dia, ke kampungnya temanku ini, itu hanya berjarak sekitar 10 menit kalau memakai motor. Tapi dia merasa itu sudah setengah jam, itu nggak nyampe rumah. Nah, perempuan yang di belakang ini bilang, "Mandek mas, berhenti mas," kan gitu ya. Sudah sampai, temanku berhenti. Ketika dia berhenti terus noleh ke belakang, itu perempuan udah nggak ada. Itu keadaan yang pertama. Yang kedua, temanku nggak sadar kalau dia itu berdiri tepat di area pemakaman. Jadi udah nggak di pinggir jalan raya lagi. Dia itu udah masuk ke area pemakaman. Seketika sontak dia kaget, menyebut baca doa apapun itu suasananya sepi banget, sunyi. Memang gak ada penampakan, tapi dia itu kaget dan ketakutan. Dia langsung tancap gas untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung kunci pintu dan katanya sih langsung sholat isya ya, karena memang belum sholat. Setelah itu dia tidur. Itu besoknya dia baru cerita ke aku dan teman-teman yang lain mengenai pengalaman dia itu. Mungkin segitu aja dulu cerita malam hari ini. Apabila kalian punya cerita yang ingin di-share, silahkan DM atau email ke Cerita Malam. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat malam.